Gimana kabar kalian? Puji nama Tuhan, semuanya baik ya. Semuanya dalam lindungan anugerah Tuhan. Amin. Hai, kelas 9. Semangat loh ya. Sudah kelas 9. Luar biasa kasih Tuhan ya. Oke, kalian kemarin di bab 1 membahas tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Betul? Nah, sekarang kita masuk di bab 2. Kita mau belajar tentang mengenal gerejaku. Mengenal gerejaku. Kita mau melihat proses perkembangan gereja, karena ada banyak sekali gereja bertumbuh, berkembang, di mana-mana ada gereja, tapi kadang-kadang juga ternyata itu karena perpecahan. Kita mau melihat ke sana. Seringkali juga orang-orang Kristen tuh merasa gerejaku tuh yang paling benar, gerejamu tuh agak kurang dikit, kayaknya di pemahaman ini agak salah. Gerejaku itu paling benar cara nyanyinya, dan seterusnya. Merasa gerejaku lah yang paling benar. Nah, itu menimbulkan pertengkaran dan akhirnya perpecahan. Nah, ketika merasa gerejaku yang paling benar, itu pun akan memunculkan yang namanya kesombongan rohani. Tentu kita mau melihat dari beberapa hal yang kita bisa bahas di bab ini. Sekali lagi, kita mau mengenal gerejaku. Kita melihat perjalanan perkembangan gereja, bahkan sejak gereja perdana. Oke, selanjutnya kalian semua perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita masuk di bab 2. Bab 2 temanya tentang mengenal gerejaku. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagian gereja. Menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi, menyusun rencana kerjasama antar remaja atau pemuda dari bermacam-macam gereja di wilayahnya. Dalam Yohanes 17 ayat 21, kita menemukan salah satu doa Tuhan Yesus yang sangat penting pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya itu, Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Tampaknya sejak awal anak-anak, Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Perpecahan pertama, Kisah Para Rasul 15, gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Salah satunya, apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja saat itu menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok lain yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen. Mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, 2. Darah, 3.
Daging binatang yang mati dicekik. 4. Percabulan. Perpecahan berikutnya. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut dengan kultus individu. Kultus individu kerap terjadi karena adanya halo efek dalam sikap kita terhadap orang lain. Halo efek adalah kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalamannya yang baik di masa lalu atau dalam perjumpaan pertama dengan orang itu. Nah, anak-anak perhatikan, kadang-kadang ini menjadi bahaya karena ada beberapa kecenderungan orang hanya percaya satu orang pemimpin saja, yang lainnya tidak dipercaya. Percaya sama satu rasul, yang rasul lain tidak dipercaya. Perpecahan lain yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membanggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Padahal kalau kita tahu ya anak-anak, karunia itu kan berbeda. Maka kalau membanggakan diri berdasarkan itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur, yaitu gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks, dengan gereja Barat, gereja Katolik Roma. Perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja Barat telah menambahkan kata filioque dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memaku 95 dalilnya di pintu gereja, yang isinya mengkritik praktek yang dilakukan gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktek ibadah dan organisasi gereja. Gereja di Indonesia, kekristenan datang ke Indonesia pada waktu cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah muncul di Tiongkok. Datang juga bermacam-macam zendeling atau juga misionaris ya, pengabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia dan membawa kabar Injil. Anak-anak, untuk mewujudkan doa pengharapan yang diucapkan Tuhan Yesus untuk kesatuan gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jumlah anggota PGI semakin banyak. Pertambahan jumlah anggota PGI ternyata tidak selalu menjadi sesuatu yang harus disambut. Kenapa? Karena sebagian anggota PGI ternyata lahir dari perpecahan gereja-gereja di lapangan. Tentu ini memang kita harus pahami karena memang terjadi seperti itu. Warga gereja mestinya kita menyadari hal ini dan tidak mudah terseret di dalam pertikaian gereja. Selain PGI ada pula sejumlah organisasi anak-anak. Organisasi antar gereja seperti PII, PGLII, PGPI, PBI, GMAHK, dan di kalangan gereja Katolik ada KWI. Nah, selanjutnya tugas gereja juga mengusahakan kesejahteraan kota. Di Yeremia 29 ayat 4-7 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya,
Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Tentu alasannya memang jelas, mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan ini. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja kita semua hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Gereja-gereja juga terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Dan anak, untuk tugas buat kalian yang pertama, tuliskan 6 pesan Nabi Yeremia dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. 2. Apa hal-hal yang menurut kamu harus diperbaiki dan koreksi dari gerejamu di mana kamu berjemaat saat ini ya? Minimal 3 hal. 3. Apa yang harus dilakukan gerejamu untuk meningkatkan kesaksiannya di kota kudus? Minimal 3 juga. Tulis jawaban di buku tulis dan kirim ke GC. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.